Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Wa qala aidan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa qala aidan fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, malah senantiasa kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Pada sore hari ini Allah berikan pada kita semuanya nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, nikmat masih diberi umur panjang. Semoga aja menjadi umur panjang yang penuh dengan barakah. Allah masih berikan pada kita semuanya semangat untuk meninggalkan rumah kita, meninggalkan bisnis kita, meninggalkan pekerjaan kita, menuju kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu waktu banyak aktivitas yang kita lakukan pada detik ini. Kita menjalankan perintah Allah, kita menjauhi larangannya, kita memakmurkan masjid, kita ngaji Al-Quran, kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah bersama dengan orang-orang soleh. Masya Allah. Semoga aja semua amalan kita ini senantiasa dicatat sebagai amalan solihan. Amin. Kita masih di surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Surat singkat, maknanya padat, sangat berbobot, luar biasa, ya. Wal asr, demi masa. Seakan-akan Allah menyatakan pada kita semuanya, inilah kita lagi dialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal asr, demi masa. Dan cukup singkat Allah mengucapkan kata-kata asr. Artinya masa kita berarti hidup di dunia ini berarti sangat singkat sekali. Kalau hitungannya menit, mungkin cuma berapa menit kita hidup di dunia ini. Kelihatannya 70 tahun, 80 tahun, meninggalnya berapa? 100 lebih. Kelihatannya panjang. Padahal kalau dihitung, diperbandingkan dengan kehidupan akhirat, Masya Allah, sungguh sangat singkat sekali hidup kita ini. Maka pesan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengawali dengan kata-kata wal asr, yang Allah sampaikan di sini, aqsamallahu bid-dahri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersumpah demi masa, ya, demi masa. Wala yajuzu lil 'abdi ay yuqsima illa billah. Kita tidak diperbolehkan bersumpah kecuali hanya dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innal qasama bi ghairillahi syirkun. Maka apabila kita bersumpah dengan menggunakan nama selain Allah, berarti sudah kena hukumnya syirik, berarti haram. Berarti tadi ketika kita mengucapkan wal asri, kita menirukan bahwa ini sumpahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang bersumpah wal asr, tetapi kita yang membaca. Ketika Allah mengawali dengan kata-kata sumpah inilah, inti yang penting adalah innal insana lafi khusrin. Kalimat yang diawali dengan kata-kata inna disebut namanya huruf apa?
litta'kid, huruf inna fungsinya adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabar, maka akan menasabkan isimnya inna, makanya membacanya harus innal insana, tidak boleh dibaca dengan innal insanu, innal insani nggak boleh, harus menggunakan innal insana. Fungsinya dalam kalimat inna ini adalah litta'kid, untuk menguatkan. Tadi diamali dengan sumpah fungsinya biar kalimat setelahnya menjadi berbobot, masih perlu biar manusia memperhatikan lafadz ini sungguh-sungguh berbobot, diawali dengan kata-kata inna yang artinya adalah sesungguhnya. Al-insan di sini menunjukkan kata-kata umum, yaitu semua manusia, apakah orang kaya maupun orang miskin, pejabat maupun rakyat, penguasa maupun orang biasa, semuanya kata Allah Subhanahu wa taala lafi khusrin, tanpa terkecuali. Sesungguhnya semua manusia lafi, lanya juga menunjukkan huruf taukid, artinya adalah sungguh, fi khusrin, dalam kerugian. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lafadz yang sifatnya umum ini dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menggunakan kata-kata illa. Jadi nanti ada orang yang kaya, dia tidak akan merugi. Ada orang miskin yang hidupnya bisa bahagia. Ada orang biasa yang hidupnya bisa senang. Siapa mereka itu? Dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, sebagaimana yang sudah kita hafalkan. Amanu berarti menunjukkan di sini fi'il madhi, orang-orang yang telah beriman. Kapan imannya? Di sini menunjukkan fi'il madhi, berarti senantiasa dia menjadi orang-orang yang telah beriman. Keimanan yang ada di dalam hatinya, keimanan yang sudah tertancap dalam kolbunya, itulah diikuti dengan wa'amilus solihat. Mata memandang yang baik, telinga mendengar yang soleh, mulut berucap yang baik, tangan melakukan yang baik, kaki melangkah yang baik, otak pun juga berpikir yang baik. Ya. Nah ini yang cukup sulit, ya gitu ya. Iman di dalam hati, agama kamu apa? Islam. Kamu iman. Tapi dalam prakteknya kadang-kadang amilus solihatnya ini yang kadang-kadang perlu untuk perjuangan. Sehingga inilah di dalam Islam, bahwa kita semuanya bagaimana dalam mensikapi sikap-sikap dalam kehidupan yang rona-rona percobaan, ujian datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan kepada kita semuanya, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pada kita semuanya, kenapa mereka semuanya tidak menempuh jalan mendaki. Mendaki itu berarti kalau kita mendaki itu biasanya kemana Pak? Kemana? Puncak gunung ya, mendaki gunung. Ya gitu ya. Kalau ke lautan bukan mendaki namanya ya. Ke pantai bukan mendaki. Mendaki, kalau mendaki itu biasanya membawa beban atau tidak? Pasti membawa. Paham gitu ya. Ketika kita mendaki berarti sudah bebannya adalah berat. Naik lagi jalannya, terjal lagi, kadang belum tahu jalannya. Inilah amilus solihat, falaqtahamal aqabah. Maka kenapa mereka semuanya tidak mengikuti jalan-jalan yang mendaki? Makanya muncul kata-kata, kenapa yang enak-enak itu yang dilarang. Jadi amilus solihati itu Masya Allah sungguh perjuangan yang luar biasa. Seperti kita duduk antara maghrib sampai isya ini, Masya Allah ini perjuangan yang luar biasa. Atau daripada di rumah dikongkoni, bukan ya? Paling di rumah kongkon ngomong butuh gitu. Wis nang masjid ya gitu. Bukan karena itu, tetapi kita memilih jalan mendaki amilus solihat.
Demikian pula watawasau bil haqqi, bagaimana kita senantiasa berwasiat dengan nilai kebenaran. Sebagaimana kita saat sekarang ini hadir, kita sama-sama membaca Al-Quran, kita sama-sama memaknai Al-Quran ini maknanya apa, nah, gitu ya. Watawasau bis sabri, dan kita saling untuk memberi pesan-pesan kesabaran. Sabar ya dalam kita menjalani ajaran agama Allah, sabar dalam rangka kita untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekarang zamannya zaman edan, kalau tidak ikut edan, loh kan begitu. Sehingga 4 hal inilah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Dalam tafsir dijelaskan di sini adalah ala anna bani adam lafi halakatin wa nuqsanin. Sesungguhnya Nabi Adam itu sungguh dalam, anak cucu Adam itu lafi halakatin, sungguh dalam kehancuran, sungguh kehidupannya tidak nyaman, sungguh kehidupannya penuh dengan tipuan-tipuan, wa nuqsan, dan kurang ya, dan kurang. Nabi Daud itu ceritanya istrinya punya berapa? Istrinya berapa? Nabi Daud dijelaskan dalam Al-Quran, ceritanya ada berapa? 99. Ini bapak-bapak istrinya berapa? Oh, 1. Nabi Daud istrinya 99. Dijelaskan dalam tafsir At-Tabari ya, mungkin At-Tabari ya. Ketika Nabi Daud itu lagi beribadah di mihrabnya. Di mihrab itu mungkin di mihrab ada celah kecil. Begitu celah kecil itu dilihat, ada wanita cantik lewat, gitu ya. Akhirnya dia minta tanya kepada jamaahnya, siapa itu wanita itu tadi? Diberitahukan bahwa wanita itu adalah suaminya si Uria ya, Uria, nah, gitu ya. Loh, Uria kan sekarang lagi perang. Iya. Akhirnya Nabi Daud memerintahkan pasukannya lagi untuk bertempur, bahwa musuh harus dikalahkan. Tetapi kalau bisa si suami dari wanita yang cantik tadi kalau bisa digugurkan, dimatikan dalam peperangan. Sehingga maksudnya apa? Ingin apa? Menikahi. Padahal istrinya sudah berapa tadi? 99 masih kurang. Ini luar biasa ya, 1 cukup ya. Nah, inilah manusia, wa nuqsan ya. Sesungguhnya manusia akan kurang dan kurang. Gaji per bulan 250 juta masih kurang. Oh, masih kurang. Gaji 500 juta per bulan masih kurang. Gak punya gaji, cuma 1,5 juta per bulan, kurang. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kekurangan memang pasti, tetapi hati tidak akan kurang apabila ada 4 hal. Apa tadi? Illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saya sudah hafal, saya sudah praktekkan, tapi kenapa hidup masih merasa diri kita kurang? Tapi kenapa hidup kita rasanya kok belum senang? Kenapa hidup kita rasanya belum muncul kata-kata raditu billahi rabba, ya Allah aku puas dengan ketetapan Engkau ya Allah? Berarti 4 hal ini belum menyatu dalam diri kita. Sehingga ada beberapa hal di sini yang perlu harus kita sadari, bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang Allah sampaikan kepada kita semuanya dalam menghadapi hidup yang tadi semua manusia merugi tadi, kecuali 4 hal tadi, sebagaimana apa yang Allah sampaikan pada kita semuanya, fatazawwadu fa inna khairaz zati at-taqwa. Berbekallah kalian semuanya dalam hidup. Apakah Anda sebagai presiden, penguasa, gubernur, maupun kita sebagai orang-orang biasa, orang kaya maupun orang miskin, berbekallah kalian semuanya nanti bekal itu yang akan bermanfaat. Di dunianya Anda menjadi orang yang ridho, di dunianya akan menjadi orang-orang yang berbahagia, di akhiratnya juga menjadi orang bahagia, sebagaimana yang kita mohonkan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia bahagia, akhiratnya bahagia. 4 hal ini yang harus kita pegang sebagai bentuk aplikasi dari perintah fatazawwadu, berbekalah kalian semuanya dalam hidup, bukan harta yang banyak,
bukan jabatan yang tinggi, bukan teman yang banyak, tetapi adalah nilai takwa. Nah, nilai takwa itu dalam surat Al-Asr dijelaskan ada 4 ini ya. Amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sehingga kita harus menyadari bahwa untuk apa kalau begitu kita hidup? Hidup untuk makan, hidup untuk mengumpulkan harta, hidup untuk mengejar jabatan, atau hidup untuk memuaskan nafsu. Kalau memuaskan nafsu namanya manusia, sudah 99 padahal istrinya masih kurang 100, nanti biar jangkep 100, nanti ketemu ada wanita yang lebih cantik lagi, dia bahkan kira-kira masih kurang lagi. Innal insana lafi khusrin, kita akan kurang. Dan makanya konsep dalam hidup kita sebenarnya bukan untuk memuaskan nafsu, tetapi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka konsep ketika kita semuanya sudah menyadari bagaimana kita menjadi orang-orang yang hidup itu, sehingga kita merasa diri kita adalah orang-orang yang mampu untuk mengamalkan 4 hal tadi, yang harus kita mungkinkan, yang harus kita yakinkan pada diri kita adalah sebagaimana Allah sampaikan kepada kita semuanya, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Seandainya kamu melihat orang-orang yang dulunya ketika selama masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia kaya maupun dia miskin, pejabat maupun rakyat atau penguasa maupun orang biasa, nanti di akhiratnya mereka semuanya menjadi orang-orang yang nakisu ru'usihim, menundukkan kepala mereka. Kenapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala inda rabbihim. Kapan itu? Ketika penyerahan catatan. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Nanti ada orang ketika pembagian rapot, mereka semuanya itu mengambilnya dengan tangan kanan. Siapa yang mereka mengambilnya pakai tangan kanan? Mereka orang-orang yang mempraktekkan 4 hal tadi. Amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ada orang yang wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhri. Ada orang yang dia mengambil rapotnya pakai tangan kiri, langsung disembunyikan di belakangnya. Begitu mereka melihat itu, mereka mengatakan, kata Allah dalam surat As-Sajdah menyatakan, Rabbana absorna, ya Allah kami telah melihat rapot saya. Rapot saya ternyata sholatnya nilainya 0, ngajinya 0, baca Qurannya 0, hadir dalam majelis taklim 0, menolong pada orang lain 0, semuanya nilai-nilai kebaikan 0. Tidak ada nilai kebaikannya sama sekali. Wasami'na, mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami telah mendengar apa yang disampaikan para ustadz, para kiai, para masyayikh, para mubaligh, para dai, teman saudara, mengatakan bahwa kamu harus sholat, kamu harus ngaji, kamu harus berbuat kebaikan. Kami telah dengar, dan engkau telah mengutus para nabi dan rasul, kami juga dengar. Ketika engkau telah menurunkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, kami dengar itu semuanya. Dan sekarang kami telah dengar, farji'na, maka kembalikan lagi kami ke dunia. Na'mal sholihan, kami akan mengamalkan 4 hal, ya. Amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Yang bersumpah siapa ini? Orang-orang yang berbuat dosa dulunya ketika di dunia. Inna muqinun, sesungguhnya kami yakin ajaran engkau ya Allah yang kau turunkan berupa Al-Quran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, kami betul-betul yakin. Maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengamalkan 4 hal tersebut. Apakah oleh Allah diperbolehkan? Sudah, perjalanan sudah dilewati. Ini bapak-bapak usianya masih berapa ini? 20 berapa? Iya kan? Dulu masih ingat masa-masa di SMA, enak ya di SMA, betul ya? Betul ya?
uang tinggal minta, betul ya? Nah, tinggal jalan ke sana kemari, sekolah, pulang, kan gitu ya. Masa-masa di SMA. Mungkinkah sekarang ini kita akan kembali ke masa SMA? Kita akan rencanakan begini dan begitu sehingga hidup kita nanti lebih nyaman? Nggak bisa. Usia sementara kita sudah lansia, nggak akan bisa kembali ke usia SMA. Sama seperti yang telah direnungi, disadari, sebuah penyesalan yang luar biasa dari orang-orang yang dulu ketika masih diberi umur panjang oleh Allah tidak mau mengamalkan ajaran-ajaran agama Allah tadi, mereka menyesal dan mereka ingin kembali ke dunia, dan itu semuanya sudah berakhir. Alam dunia sudah hancur, sementara mereka semuanya berada di penyerahan catatan amal. Sebentar lagi sudah mau menuju ke surga atau ke neraka, sudah nggak bisa lagi. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini bisa mengamalkan alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Waktu kita singkat. Jadi Allah menyampaikan tadi wal asr, waktu kita singkat sekali. Kalau hitungannya mungkin cuma 1,5 jam ya hidup kita di dunia, kelihatannya 80 tahun kelihatannya. Kalau hitungannya 50 tahun di dunia, itu berapa menit di akhirat? Ya, 1,5 jam kita hidup di dunia. 1,5 jam yang kita hidup sangat singkat ini, tidak berlandaskan 4 ini, maka kata Allah tadi innal insana lafi khusrin. Yang muncul nanti akan muncul penyesalan dan penyesalan. Maka bagaimana kita semuanya akan menjadi orang-orang dalam rangka menjalankan 4 hal tadi? Kita akan senang. Allah sampaikan pada kita semuanya fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Maka ketika kalian semuanya ma ataituka, dalam tafsir dijelaskan fakhudh ma ataituka, maka ambillah apa yang telah aku berikan kepada kalian. Berupa apa yang Allah berikan pada kita semuanya? Min amrin wa nahyin, berupa perintah, berupa larangan. Perintah yang harus dijalankan, larangan yang harus ditinggalkan. Kalau orang yang al-mujrimun tadi, orang yang berbuat dosa tadi, perintah ditinggalkan, larangan dilakukan. Tetapi di sini kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, terhadap semua apa yang telah aku perintahkan kepada kalian semuanya, dan sesuatu yang aku larang, watamassak bihi, dan berpeganglah kalian semuanya dengan Al-Quran, wa'mal bihi, dan beramallah dengan Al-Quran. Dan ketika kita mengamalkan 4 hal tadi dalam surat Al-Asr, beriman, amilus solihat, watawasaw bil haqqi, watawasaw bis sabr, kata Allah wakum minasyakirin, jadilah kalian semuanya menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Asyakirina lillahi ta'ala ala ma ataka min risalatihi wa khassaka bikalamihi. Kita bersyukur. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rumahnya di Sepanjang, kerjanya di Jombang, keluarga di Sepanjang, kantornya di Jombang. Pagi berangkat, pulang sore atau malam atau siang? Malam, gitu ya. Jadi jam 7 sudah harus di kantor, 4:30 harus keluar dari kantor. Setiap hari dia jalani, setiap hari dijalani. Rumahnya Sepanjang, kantornya di Jombang. Menyenangkan atau menyusahkan? Kerja seperti itu menyenangkan atau menyusahkan? Per bulan digaji 1,5 juta. Menyenangkan atau menyusahkan? Menyusahkan. Untuk bensin saja nggak cukup, apalagi untuk beli minuman di jalan nggak cukup. Tetapi kalau gajinya per bulan cuma 50 juta per bulan, menyenangkan atau menyusahkan? Dilakoni nggak? Mantep. Kenapa mantep? Nyucuk.
Sama seperti ini, ketika kita menjalankan amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kalau kita di dalam bayangan kita tidak ada pahala datangnya dari Allah, tidak ada harapan untuk masuk surga, tidak ada harapan untuk menjadi orang bahagia, dia tidak akan melakukan dengan sempurna, malas. Tetapi apabila kita melakukannya dengan kita pandai bersyukur, bahwa nanti ketika kita di alam kuburan dengan kita amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi, maka kuburannya akan menjadi wafasi, akan menjadi luas, kuburannya akan menjadi terang. Di alam kebangkitan kita menjadi orang-orang yang senantiasa tidak tergelapi. Di hari yauma la dhilla illa dhilluh, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang dimana 7 orang itu nanti di hari dimana yang sangat kesusahan manusia itu dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu 7 hal ya, termasuk salah satunya adalah orang-orang yang mempraktekkan amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, termasuk nanti yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh ketika kita semuanya dalam sholat ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menjalankannya dengan bersyukur, rasanya kita mau sholat senang rasanya. Sama seperti tadi, ketika kita semuanya kerja, rumahnya sepanjang, kerjanya di Jombang 1 bulan 1,5 juta, rasanya kurang. Tetapi begitu 50 juta menyenangkan. Bagaimana kita menjalankan 4 hal tadi dengan rasa kita bersyukur kepada Allah, muncul kesenangan dalam kehidupan. Salat rasanya nyenang, kita mengerjakan kebaikan senang, penuh dengan wakum minasyakirin. Maka inilah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Semua apa yang diperintahkan oleh Allah, semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sudah diukur dengan kadar kita masing-masing. Haji harus berapa juta yang harus kita persiapkan, tapi kata Allah, manistata'a ilaihi sabila, siapa saja yang mampu untuk melakukannya. Perintah sholat gak bisa dengan berdiri, bisa dengan duduk. Nggak bisa dan duduk, cukup bisa dengan berbaring. Bisanya cuma kedip-kedip, sudah nggak bisa sama sekali, baru disolati. Kan begitu gampang. Sedekah nggak bisa saya sekian, punyanya berapa? 1.000 nggak apa-apa, 1.000 diterima oleh Allah, diterima. Syaratnya dengan ikhlas. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Maka Allah sampaikan, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Semua apa yang kita lakukan, laha ma kasabat, di saat mana saja dan kapan saja kita mampu mempraktekkan amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yakinkan semuanya nanti akan ada balasannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Di dalam tafsir dijelaskan di sini sama Allah, dinullah yusrun, agama Allah itu mudah. La masyaqqata fihi, tidak ada satupun perintah Allah, larangan Allah yang harus ditinggalkan itu adalah menyulitkan, tidak ada. La masyaqqata fihi. Fala yatlubullah, maka Allah tidak meminta min ibadihi ma la yutiqunahu. Jadi bahwa semua perintah dan larangan tadi Allah tidak memaksanya, sesuai dengan kadar kemampuannya. Faman fa'ala khairan nala khairan, maka barang siapa yang dia melakukan sebuah kebaikan, maka dia akan dapatkan kebaikan. Wa man fa'ala syarran nala syarran, barang siapa yang melakukan sebuah perbuatan kejahatan, maka dia akan dapatkan balasan kejahatan. Siapa yang akan melakukan semuanya ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di Indonesia ada orang salah sedikit, hukumannya 6 tahun 5 bulan. Salahnya sedikit, tidak mencuri, tidak korupsi, cuma omong-omong sedikit saja. Tapi ada orang yang korupsi 300 triliun. 300 triliun, ada ya?
ada. Disuruh mengembalikan uang 50 miliar, dihukum 6,5, ada ya? Ada begitu. Ada yang mau di sini dikasih uang 300 triliun terus dihukum 6,5 tahun, mau? Ini di Indonesia. Di dunia. Tetapi di akhirat gak begitu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kembali lagi bahwa kita harus mengingat waktu kita hidup di dunia sangat singkat. Manakala kita semuanya tidak memanfaatkan waktu yang sesingkat ini, tidak dalam rangka kita isi setiap saatnya dengan wal asri tadi, innal insana lafi khusrin. 4 hal ini harus ada, ya, di mana saja dan kapan saja. Sekarang kita berada di bagian mana nih, Pak? Bagian mana? Paling ujung. Usia-usia di mana kita semuanya adalah usia berjuang dan berjuang. Oleh karena itu, bagaimana biar kita semuanya bisa konsentrasi 4 amalan tadi? Allah memberikan ayat ya pada kita semuanya yang ada dalam surat Ali Imran ini ya. Zuyyina linnas. Memang manusia itu hidup di dunia ini oleh Allah dihiasi. Biar apa? Biar nanti bisa bertahan hidup di dunianya. Berupa apa hiasan-hiasan itu? Hubbus syahawati minan nisa. Kecintaan terhadap wanita. Ketika Allah menyampaikan seperti ini, bukannya hanya laki-laki saja yang mencintai wanita. Ada dalam kitab Balaghah itu disebut namanya mafhum mukhalafah. Kalau Allah hanya menyampaikan tentang masalah laki-laki, maksudnya nanti perempuan juga begitu mencintai kepada laki-laki. Ini adalah merupakan nilai hal hubbus syahawat, dan masing-masing semuanya diberi nilai ini. Kalau tidak ada hubbus syahawat, maka tidak akan ada kita. Tidak akan ada kita. Wal banin, kecintaan kepada anak-anak. Wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah, termasuk kekayaan ya, berupa emas, berupa perak. Wal khairil musawwamati, punya jet pribadi, mobil Alphard, Pajero yang terbaru, gitu ya. Wal an'ami, termasuk perusahaan-perusahaan. Wal hars, punya kos-kosan gitu ya. Zalika mata'ul hayatid dunya, itu hanyalah kesenangan-kesenangan di dunia, kesenangan di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah subhanahu wa ta'ala maka sebaik-baiknya kita nanti kembali. Berarti artinya apa? Kita kembali kepada Allah nanti, apakah akan membawa mobilnya yang mana? Tidak. Membawa rumah yang mana? Tidak. Membawa anak yang mana? Tidak. Membawa istri yang mana? Juga tidak. Yang dibawa adalah amal kita. 4 hal tadi, amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu indahu husnul ma'ab. Wallahu indahu husnul ma'ab. Allah sampaikan pula yang ada di dalam surat Al-Kahfi, al-manun wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak, sebagaimana tadi yang disampaikan dalam surat Ali Imran, Allah juga sampaikan zinatul hayatid dunya, itu hanyalah perhiasan. Perhiasan itu berarti suatu saat akan nempel, suatu saat akan hilang. Suatu saat dipakai, suatu saat akan dilepas. Baju sebagai perhiasan, jam tangan mungkin bisa sebagai perhiasan, cincin bisa sebagai perhiasan, suatu saat dilepas, suatu saat dipakai. Nah, demikian pula harta ini adalah sebuah hiasan, suatu saat dipakai, suatu saat dilepas. Tapi kata Allah, wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Sedangkan al baqiyatus sholihat itu adalah lebih bagus di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang nanti akan berdampak mendapatkan pahala. Dan itu adalah sebaik-baik sebenarnya angan-angan kita semuanya. Al-baqiyatus sholihat, yakni lafaz la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Lafaz-lafaz praktek daripada itu adalah tadi surat Al-Asr ayat yang ketiga.
Oleh karena itu pesan Rasulullah Muhammad SAW, biar kita semuanya tidak tertipu oleh dunia, dan kita juga semuanya tidak terpengaruh oleh kehidupannya oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir sekarang kan begitu ya, cari harta pagi, siang, sore, malam, rumahnya mewah, mobilnya bagus, kan begitu ya. Akhirnya kita terpengaruh oleh gaya hidupnya mereka orang-orang kafir. Maka Rasulullah sampaikan kepada kita semuanya, wallahi demi Allah, mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam falyandur bima yarji. Rasulullah memisalkan bahwa perbandingan antara dunia dengan akhirat, dunia tadi kan cuma satu titik, akhirat itu berarti ada alam kubur, ada alam kebangkitan ya, ada alam padang mahsyar, kemudian penyerahan catatan amalan, nanti ada syirat, berikutnya ada surga, neraka. Perjalanan yang sungguh panjang dimisalkan oleh Rasulullah adalah mad-dunya fil akhirah. Perbandingan apa yang ada di dunia dengan di akhirat itu adalah seperti kalau kita pergi ke pinggir pantai. Ini pernah pergi pinggir pantai? Di mana? Bali. Ketika pinggir pantai yang diperhatikan apa? Yang diperhatikan apa? Oh, sama-sama pengunjungnya. Kalau Rasulullah Muhammad SAW sampaikan bahwa ketika pinggir pantai, maka masukkanlah jari Anda ke dalam air lautan, dan Anda pandang lautan yang luas itu tadi, kemudian angkatlah jari-jari Anda ini, satu jari ya. Nah, ada berapa liter yang ikut air itu? Satu tetes. Kata Rasulullah, inilah perbandingan antara dunia dengan akhirat. Jadi dunia yang setetes ini, tenaga kita, pikiran kita, uang kita, waktu kita curahkan bagaimana aku harus punya harta, aku punya kekayaan, aku punya jabatan, aku punya kursi, aku punya macam-macam. Sementara masuk masjid, ngaji, zikir, dilupakannya. Mengejar yang satu tetes, meninggalkan yang sisa dari air lautan. Maka kata Rasulullah, falyandur bima yarji. Sungguh suatu hal yang luar biasa. Rasulullah memberikan perumpamaan. Makanya di sini ada ibrah yang luar biasa ketika kita membaca Al-Quran. Surat Al-Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nas diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. 114 surat semuanya diawali Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah. Hikmah yang mengambil yang luar biasa di sini apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa setiap kita ganti pekerjaan, setiap kita ganti surat, setiap kita ganti aktivitas, setiap kita ganti sesuatu, maka ingatlah kepada Allah dengan cara apa? Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis yang lain menjelaskan Allah itu mempunyai 100 rahmat. Satu rahmat diturunkan untuk di dunia, sedangkan 99 nanti untuk di akhirat kelak nanti, bagi orang yang masuk ke dalam surga. Maka dengan Bismillahirrahmanirrahim, semoga saja pekerjaan yang aku lakukan seperti kita minum air, dengan Bismillahirrahmanirrahim, semoga saja air ini bermanfaat untuk di dunianya juga untuk di akhirat. Inilah konsep Bismillahirrahmanirrahim yang sejalan dengan alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sehingga tidak ada satu aktivitas pun yang kita lakukan 24 jam dalam sehari ini tanpa kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang senantiasa bagaimana kita sukses fit dunia, mendapatkan rahmat pula di akhirat kelak nanti. Maka pesan Rasulullah Muhammad SAW yang harus kita hati-hati, bagaimana kita termotivasi terus menjadi orang yang amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. La tazulu qadamu ibni adam yaumal qiyamah min indi rabbi hatta yus'al an khamsin. Semua manusia itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan ditanya tentang 5 hal. Jadi ingat ya, pertanyaannya 5 hal. Silahkan disiapkan mulai dari sekarang. Ujiannya nanti ya,
dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisabnya apa? Pertanyaan yang pertama, an umrihi fima afnah. Selama ini diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala itu digunakan untuk apa saja. Pagi hari saya ke masjid, nah, gitu ya. Siang hari saya ke masjid, malam hari ke masjid lagi. Hidupnya di masjid terus. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, gitu ya. Saya di pasar juga, nah, gitu ya. Saya juga di sekolah juga, saya juga di jalan juga. Untuk apa hidupnya ini? Untuk amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw sabr atau tidak. Ya, umur selama ini yang kita gunakan. Yang kedua adalah awan sababihi fima ablah. Selama ini masa-masa mudanya itu digunakan untuk apa saja? Masa-masa mudanya digunakan untuk apa saja? Dihabiskan untuk apa saja? Yang ketiga, wa mali min aina iktasabahu. Selama ini harta yang didapat dari mana saja? Ya, harta yang didapat dari mana saja? Punya tanah sekian hektar, ya, punya rumah berapa tempat, punya harta sekian banyak. Dari mana saja asalnya? Wa fima anfaqahu, dan diinfakkan kemana saja. Sedang yang terakhir, wa madza amila fima alima. Apa yang sudah dia perbuat terhadap ilmu yang Allah berikan kepadanya. Ini pertanyaan. Tetapi manakala kita semuanya melakukan amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, 5 pertanyaan ini bisa kita jawab dengan gampang. Ya, bisa jawab kita dengan gampang. Maka pesan yang sungguh luar biasa, bagaimana kita menjadi orang-orang yang senantiasa tadi mempraktekkan surat Al-Asr. Hendaklah kita semuanya idza amsayta fala tantadhir sabah. Ketika Anda memasuki waktu sore, maka jangan tunda perbuatan yang sudah bisa dilakukan di waktu sore, nanti saja besok pagi. Namun sebaliknya, wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Apabila Anda sudah masuki waktu pagi hari, suatu amalan, suatu ibadah yang bisa dilakukan di pagi hari, nanti saja kalau memasuki waktu sore. Wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Ambillah waktu di mana ketika Anda masih sehat sebelum datangnya sakit, dan ambillah ketika Anda ketika masih diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya kematian. Maka insyaallah hafal semuanya ini ya. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 sebelum datangnya 5. Hafal semuanya ya. Hafal semuanya ya. Jaga hidupmu sebelum datang kematianmu. Jaga kesehatanmu sebelum sakitmu. Pergunakan waktu kosongmu sebelum waktu sibukmu. Nah, gitu ya. Saya aja nanti ngajinya. Begitu pas waktunya mau ngaji, ternyata ordernya banyak. Jadi ngaji. Nggak jadi ngaji. Wa syababaka qabla haramik. Demikian pula waktu ketika masih muda sebelum datangnya masa. Iya, ayo ikut yuk ngaji. Kemana? Jauh. Saya ini kalau jalan sudah nggak kuat ke sana gitu. Kalau dulu masa mudanya kemana? Wah, gitu ya. Wa ghinaka qabla fakrik, dan jagalah, pergunakanlah kekayaan kamu dalam rangka untuk 4 hal tadi ya, sebelum datangnya kefakiran. Jadi kembali lagi, ini adalah merupakan jalan mendaki yang harus kita persiapkan seluruh pemikiran kita, tenaga kita, ya, semua dari harta kalau bisa digunakan untuk kita mencapai sebuah amalan-amalan 4 hal tadi ya dalam surat Al-Asr. Maka kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaruhu. Sebaik-baik di antara kita semuanya bukan orang yang mempunyai kekayaan yang luar biasa, bukan orang yang mempunyai jabatan tinggi, tetapi mereka yang diberi umur panjang oleh Allah dan bagus amalannya. Kembali lagi ke surat Asr tadi. Namun sejelek-jelek manusia adalah orang yang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan
jelek pula amalannya. Amanu wa amilus solihat. Maka pesan Rasulullah Muhammad SAW di sini satu hal, man kanat ad-dunya hammahu, barang siapa yang dia cita-citanya hanya kepingin sukses di dunia saja tanpa berpikir untuk akhirat, farraqallahu alaihi amrahu, maka Allah jadikan cerai-beraikan semua urusan-urusannya, usaha-usahanya, cita-citanya dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, yang ada di hadapan dirinya itu hanyalah sudah punya gaji 200 juta per bulan, masih rasanya kurang. Punya istri berapa tadi? 99, masih kurang. Bayangkan ya, punya rumah sudah banyak, masih kurang. Itu kenapa? Karena hanya tujuan hidupnya hanya untuk dunia, dunia dan dunia. Masya Allah, orang tuh kalau hidupnya serba kurang, enak nggak? Nggak enak, nggak enak. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidaklah dunia itu datang kecuali apa yang memang itu sudah ditetapkan oleh Allah begitu. Padahal dunia tadi hanyalah setetes dibandingkan dengan apa tadi? Lautan yang itu adalah merupakan nilai akhirat. Namun sebaliknya, wa man kanat al-akhiratu niyatahu, orang yang mampu mengamalkan 4 hal tadi ya, barang siapa yang dia itu akhirat sebagai tujuan dalam kehidupan selama di dunia, jama'allahu amrahu, Allah akan kumpulkan semua urusan-urusannya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah menjadikan hatinya itu puas, hatinya itu tenang, hatinya itu tentram. Gaji per bulan 50 juta, tenang. Gaji per bulan 20 juta, tenang. Gaji per bulan 1,5 juta, duh, angel kan. Tetapi kalau kita tujuannya akhirat itu bisa. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, loh, ya nggak bisa. Kalau nggak bisa, berarti kita sudah kena tujuan kita dunia. Wa atat wa dunya wa hiya raghimah, dunia, harta, kekayaan itu akan mendatangi orang yang tujuannya akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Sekali lagi, surat yang singkat, padat, tetapi berbobot untuk menjadikan kebahagiaan kita fit dunya wal akhirah, yaitu surat Al-Asr. 4 hal ya, alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Semoga Allah berikan kekuatan pada kita semuanya, 4 hal ini senantiasa ada dalam diri kita 24 jam sehari dan dalam kehidupan kita, sehingga menjadi umur panjang yang barokah, istiqomah, rizki yang barokah, keluarga yang barokah, anak-anak keturunan yang solih dan soleha. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.